tujuan keuangan kan panjang. Nah, setelah kita punya income yang lebih besar daripada pengeluaran kita, biasanya kita akan tadi ya di konsep yang pertama, di pertemuan pertama kita ngebahas terkait perencanaan keuangan. Bagaimana nih caranya kita bisa membeli atau mendapatkan hunian pertama kita atau rumah pertama kita, seperti itu. Nah, teman-teman perlu membuat ini menjadi nyata gitu. Menjadi nyata dalam artian gini, banyak loh orang-orang di luar sana tuh yang punya mimpi pengen punya rumah, punya mobil mewah, punya kehidupan yang happy gitu, tapi hanya sebatas mimpi. Padahal sebenarnya kita bisa mengkerucutkan mimpi tadi menjadi hal-hal yang jauh lebih sinkron. Dalam artian kalau kita dulu di kampus misalnya belajar menuliskan mimpi gitu ya, biasanya kan kita dibuat mimpi itu jangan, misalkan saya pengen punya rumah, ya itu kan nggak make sense. Kenapa? Karena rumah itu banyak. Ada yang rumah kucing juga rumah gitu kan, atau rumah yang harganya 100 juta juga rumah. Tapi kita harus bisa menspesifikasikan mimpi tadi gitu. Contoh, teman-teman pengen punya rumah, rumahnya di mana? Ya, misalkan di Bogor gitu ya. Pengen beli rumah, pengen rumahnya di mana? Di Bogor. Di Bogor tuh rumahnya tipe berapa? Gitu misalkan. Yang seperti apa? Oh, yang seperti Gemilang Realty punya gitu misalnya. Ya, harganya sekian misalnya. Nah, teman-teman bisa tuh spesifikasi, saya pengen punya rumah, misalkan belinya di Gemilang Realty, harganya misalkan 500 juta misalnya, saya pengennya punya 5 tahun lagi gitu. Sekarang berarti income saya misalkan 5 juta, berarti uang yang harus saya butuhkan untuk mendapatkan rumah tadi sampai 5 tahun ke depan adalah misalkan sekian. Saya harus tabung DP-nya dulu, nanti KPR-nya akan saya cicil dengan cara seperti ini dan sebagainya. Nah, itu jauh lebih konkret dan insya Allah itu yang akan menyantarkan teman-teman pada hasil atau tujuan keuangan teman-teman, seperti itu. Oke, itu dulu juga yang saya lakukan. Jadi FYI ya, saya punya rumah pertama saya di umur 22 tahunan, 23 ya. Sekarang saya 24, jadi 1 tahun yang lalu saya alhamdulillah punya rumah gitu. Dan itu tadi saya bilang ya teman-teman, create mimpi tadi dalam bentuk hal yang lebih konkret gitu. Jadi kita catat nih, kita pengen ini di tahun berapa, karena kadang ya kalau kita nggak tulis mimpi tadi, pada akhirnya kita lupa total umur kita udah 30 tahun, umur kita udah 35, misalnya kita masih ngontrak dan sebagainya. Nah, ini bahaya seperti itu. Nah, jadi teman-teman perlu menulis mimpi tadi, menguraikannya jadi sebuah target, kemudian direncanain budgetingnya, kemudian dibuat target pemasukan dan penghematannya. Karena tadi saya bilang, kalau kita nggak buat alur seperti ini, banyak sekali faktor-faktor di luar sana yang akan membuat kita gagal mencapainya. Contoh, kalau misalnya teman-teman pengen punya rumah, tapi nggak dicatat. Sorry, ini ada yang bocor ya. Teman-teman nggak catat targetnya, nggak dicatat, nggak dispesifikasikan ya, nggak direncanain budgetingnya. Ketika nanti teman-teman punya income yang gede pun ya, teman-teman akan lupa dengan target tadi, mungkin malah mengeluarkannya kepada aset-aset yang ternyata nggak kita butuhkan. Hanya sebatas ingin, mungkin 3 hari punya barangnya, terus udah hilang tuh kebahagiaannya. Contoh, misalnya teman-teman pengen iPhone 14, ya. Padahal kita pengen rumah nih, karena tadi kita nggak catat targetnya, kita nggak uraiin, spesifikasiin targetnya. Akhirnya kita punya, misalkan dapat bonus THR misalnya, 15 juta contoh. Karena tadi kita mikir, udahlah next deh, kita nggak tahu, ntar bisa lah beli rumah gitu. Akhirnya kita keluarin ke iPhone 14. Ternyata bahagia cuma 1 bulan gitu. Setelah itu hilang bahagianya. Nah, karena tadi aset-aset konsumtif ya, makanya saya bilang teman-teman tulis, uraiin atau spesifikasi targetnya, kapan kita mau mencapainya, berapa uang yang dibutuhin, rencanain budgetnya, kemudian baru kita targetin pemasukan dan penghematan apa yang perlu kita lakukan, seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus ya, ini contoh misalkan Pak Bayu dan Mbak Ratna, beliau sudah menikah misalnya, baru menikah contoh di sini. Pak Bayu punya gaji 6 juta per bulan, kemudian Bu Ratna punya gaji 4 juta per bulan. Kalau ditotalin, income mereka per tahun adalah 6 juta ditambah 4 juta dikali 12 bulan. Artinya 1 tahun income mereka adalah 120 juta. Nah, biasanya teman-teman akan bingung nih, yang sekarang pun juga
Mas berapa sih atau rumah apa sih yang layak gitu untuk saya beli ketika saya punya income segini. Ya, misalkan contoh nih Pak Bayu bertanya misalnya, kita punya income 120 juta per tahun, rumah seperti apa yang sekiranya ideal untuk income yang kita punya. Nah, ternyata ada beberapa case ya, ada beberapa teori, bukan teori sih, lebih ke arah pengalaman mungkin yang teman-teman bisa dapatkan juga di berbagai literatur. Ternyata idealnya harga rumah yang ingin kita beli itu kalau bisa itu maksimal 5 tahun dari pendapatan kita saat ini. Ya, lebih rendah lebih baik. Tapi nggak boleh lebih tinggi karena semakin tinggi ya, misal contoh tadi dia pengen dia income-nya 10 juta nih per bulan berdua. Dia pengen rumah yang harganya 5 M ya. Ini kan ibaratkan ya semakin sulit gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau ibarat dia bisa nyisin setengahnya aja 5 juta, 5M dibagi 5 juta itu butuh berapa ratus bulan gitu kan. Jadi kan nggak terlalu make sense. Makanya kita buat nih contoh idealnya adalah harga rumah yang ingin kita beli itu kalau sebisa mungkin adalah maksimal 5 tahun dari pendapatan kita saat ini. Artinya kalau misalnya pendapatan mereka 1 tahun 120 juta, maka maksimal rumah yang mereka dapat beli adalah rumah yang seharga 600 juta. Atau kalau kita mau lebih nyaman lagi dalam nabungnya atau dalam proses mencapainya, ya kita turun misalkan 4 tahun deh gitu, supaya kita nggak terlalu ibarat tuh nggak terlalu sakit lah, nggak terlalu terlalu terbebani dalam membeli rumah tadi, misalnya 4 tahun aja. Berarti rumah yang dapat mereka beli adalah misalkan 480 juta. Oke. Nah, gimana cara mencapainya? Misalkan contoh mereka pengen ambil KPR ya, 3 tahun lagi misalnya. Misalkan di Gemilang Realty nih, mereka orang Bogor misalnya. Nah, gimana cara ngitungnya? Ya, nggak serta-merta mereka punya income nih 6 juta sama 4 juta tiba-tiba oke langsung KPR. Sementara mereka belum punya modal untuk DP, belum punya modal nanti juga untuk biaya notaris dan sebagainya. Makanya dalam asumsi ini kita contoh mereka akan KPR dalam jangka waktu 3 tahun lagi. Jadi yang perlu mereka siapkan ya sebelum mereka beli rumah adalah mereka perlu menyiapkan DP-nya dulu ya atau uang muka. Nah, berapa sih nilai DP yang ideal ya untuk kita bisa sisihkan ya? Kalau bisa kita menyisihkannya itu 30% dari harga rumah. Jadi kalau tadi harga rumahnya 480 juta, maka uang DP yang perlu kita sisihkan adalah kurang lebih 30%-nya atau senilai 144 juta. Nah, yang perlu kita ingat ternyata beli rumah itu ya nggak cuman sekedar beli harga rumahnya aja, ternyata ada biaya BPHTB, ada notaris, appraisal, provisi, asuransi ya dan sebagainya. Nah, kita perlu menyisihkan juga. Sebagai contoh di sini kita sisihkan misalkan 10% daripada harga rumah sehingga nilainya adalah sekitar 48 juta. Sehingga total DP yang akan kita butuhkan 3 tahun lagi ketika kita mau membeli rumah senilai 192 juta. 144 ditambah 48. Nah, nilai 192 juta ini datangnya dari mana gitu ya, teman-teman? Apakah harus ngutang dan sebagainya? Jawabannya enggak mesti karena kita butuhnya 3 tahun lagi. Sehingga kalau kita bagi ya 192 juta dibagi dengan 3 tahun atau kalau kita cicil per bulan, maka kita bagi 36 bulan, maka uang yang kita butuhkan setiap bulan untuk menabung, kalau konsepnya di sini menabung adalah sekitar 5,3 juta per bulan. Jadi kalau mereka berdua pengen punya rumah 3 tahun lagi, maka mereka perlu menabung sebesar 5,3 juta. Jadi Pak Bayu dan Bu Ratna tadi perlu menyiapkan dana sekitar 5,3 juta per bulan untuk menyiapkan DP rumahnya. Ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bisa menabung. Kalau misalnya teman-teman belum kenal investasi ya, silahkan ditabung aja di bank misalnya. Atau kita bisa diinvestasikan. Artinya kalau kita investasi kan ada potensi return ya, ada potensi imbal hasil. Tapi dengan catatan tadi karena kita pengennya rumah dan jangka waktunya pendek, ya kita cari instrumen investasi yang return-nya itu cenderung tetap dan rendah risiko. Misalnya teman-teman bisa ke RDPU atau ke RDPU lah yang cukup aman atau RDPT seperti itu. Atau ke deposito, tapi deposito imbal hasil lebih kecil lagi. Nah, sebagai contoh misalkan ternyata Pak Bayu dan Bu Ratna tadi berpikir kalau cuma ditabung sayang nih 3 tahun. Akhirnya mereka berpikir ya udah saya investasikan aja. Misalkan mereka membeli investasi misalkan sebuah reksadana deh, reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang, misalnya imbal hasilnya
7%. Ini banyak loh, teman-teman bisa search ya berbagai macam instrumen investasi reksadana atau apapun ya. Contoh di sini dia memberikan return 7% aja per tahun. Atau kalau kita bagi per bulan sekitar 0,583% per bulan, maka biaya yang dia butuhkan, yang perlu mereka tabung tiap bulan nggak lagi 5,3, ternyata hanya butuh 4,8 juta. Dan ini teman-teman bisa hitung sendiri pakai kalkulator keuangan ya. Ini sebagai contoh, periodenya 36 bulan, kemudian bunga atau imbal hasilnya dari instrumen tersebut misalnya tadi 7% per tahun atau 0,583 per bulan, kemudian future value atau target kita di 3 tahun lagi atau 36 bulan ke depan adalah 192 juta, maka uang yang kita butuhkan per bulan adalah sekitar 4,8 juta, seperti itu. Nah, ini salah satu strategi kalau misalnya pengen teman-teman menggapai ya uang DP tadi, DP rumah. Nah, tadi ada beberapa macam ya instrumen imbal hasil instrumen investasi yang bisa teman-teman pilih ya. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa lihat dari kiri ke kanan ini ya instrumen investasi yang dari kiri itu semakin kecil risikonya, semakin ke kanan itu semakin gede risikonya. Tapi di dalam konsep investasi yang perlu teman-teman ingat adalah low risk, low return, dan high risk, high return. Jadi kalau kita pengen return yang besar, juga harus siap dengan risiko yang besar. Nah, kalau kita pengen risiko yang kecil, kita juga harus siap dengan return juga atau imbal hasil yang kecil. Nah, untuk kita investasi, untuk tadi misalnya jangka pendek untuk beli rumah yang memang goals-nya itu kepada hal-hal yang tadi ya pengen kita capai, karena untuk kebutuhan hidup ya, untuk kebutuhan lah saya sebutnya, ya teman-teman coba mulai dulu aja dari instrumen investasi yang risikonya kecil. Tadi bisa mulai dari deposito atau obligasi pemerintah, atau mungkin bisa lah coba obligasi perusahaan, atau kalau mau ke reksadana nih, RDPU, reksadana pasar uang dan sebagainya. Yang mungkin return itu nggak terlalu besar tapi risikonya juga kecil. Tapi kalau kita bicara investasi di saham ya itu memang tujuannya biasanya untuk peningkatan dari sisi kekayaan. Jadi kita udah nggak bukan tujuannya untuk tadi beli rumah atau apa, tapi memang untuk kita meningkatkan keuangan kita kayak gitu. Tapi ya kembali lagi sih di saham pun kalau misalnya teman-teman mau investasi pun kita bisa bagi lagi, ada ke saham-saham blue chip, saham-saham middle chip ya, atau saham-saham gorengan. Nah, untuk teman-teman kalau mau investasi tadi misalnya untuk target 5 tahun beli rumah dan sebagainya, mungkin lebih bisa juga di saham, tapi ke instrumen saham yang memang big caps ya, yang saham-saham yang memang market cap-nya besar dan juga mungkin masuknya ke kategori defensif. Misalnya saham-saham banking atau saham-saham yang memang sudah mature perusahaannya seperti Telkom, Sido dan sebagainya seperti itu. Astra, BCA, BRI atau ke yang syariah, BTPS dan sebagainya. Mungkin bisa teman-teman pilih juga kalau mau nabung di saham. Dan ini juga iya saya sudah lakukan seperti itu. Dan ya sangat sangat worth lah kalau misalnya teman-teman bisa ke sana. Dan tapi dengan catatan ya teman-teman harus punya skill-nya dulu. Skill-nya dalam artian skill teman-teman pelajarin dulu nih cara analisanya seperti apa, ya cara mulainya seperti apa dan sebagainya. Kalau ke deposito kan kita hanya perlu nabung ya ke banknya, lihat berapa bunganya dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, setelah kita hitung tadi biaya KPR-nya, ya, setelah kita hitung tadi biaya KPR-nya, kita akan hitung berapa sisanya. Setelah kita hitung tadi biaya DP-nya, setelah kita hitung biaya DP-nya, kita hitung nih berapa sih biaya KPR per bulannya supaya kita aman untuk tidak terbebani dalam income kita seperti itu. Jadi tadi harga rumahnya 480, kita udah siapin 3 tahun lagi tuh DP-nya 192 juta ya. Ini salah, harusnya 192 juta, kemudian kita kurangin maka nilainya adalah sekian, misalkan 336 juta ya. Ini salah hitungan, sorry. Kemudian kita lihat nih, kita hitung di bank ya, kalau kita KPR kira-kira dalam tenor 10 tahun misalkan berapa sih yang harus kita bayarkan gitu ya. Misalkan dalam hal ini contoh cicilannya kebutuhannya 336 juta untuk melunasi rumah tadi, misalkan dalam hitungan tadi setelah 3 tahun misalnya mereka mendapatkan peningkatan gaji ya, yang awalnya tadi misalnya gaji Pak Bayunya 6 juta naik jadi 8 juta misalnya, Bu Ratnanya 4 juta naik jadi berapa? Naik jadi 5 juta misalnya. Jadi income
tahunan mereka atau income bulanannya jadi 13 juta. Nah, setelah teman-teman hitung tadi gaji peningkatannya atau kalaupun gajinya nggak naik ya, berapa sih cicilan ya yang pas untuk kita KPR rumah. Nah, ini dari beberapa literatur, teman-teman kalau bisa maksimal cuman dari 30% dari pendapatan. Jadi kalau tadi pendapatannya 13 juta, maka maksimal kalau kita mau cicil rumah itu 3,9 juta. Artinya apa? Artinya tadi kalau misalnya kita punya pilihan tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau yang 20 tahun misalkan, ya teman-teman sesuaiin berapa cicilannya. Kalau misalnya tenor 5 tahun itu misalnya 6 juta, berarti kan nggak make sense untuk kita bisa cicil rumahnya. Mungkin kita lebih cocoknya ke tenor yang 10 tahun misalkan. Di tenor 10 tahun misalkan cicilannya 3 juta. Berarti ini cocok karena kita maksimal 30% dari income kita itu 3,9 juta. Seperti itu. Jadi jangan lebih dari 30% dari pendapatan kita. Karena kalau lebih, ya teman-teman berarti akan harus menggerus dari sisi kebutuhan harian kita. Karena sisa 70%, misalkan untuk sehari-hari udah habis 50, 20 lagi, belum lagi untuk dana liburan dan sebagainya. Nah, saya bilang maksimal kalau untuk cicilan KPR ya 30%. Nah, tinggal hitung aja sekarang. Teman-teman tinggal hitung kira-kira kalau income saya segini, kemudian tadi sudah dihitung nih untuk DP dan sebagainya, idealnya saya mencapainya berapa tahun? Oh, ternyata 5 tahun nih saya mengejar biaya DP dan bla bla blanya tadi misalkan. Oh, ternyata setelah 5 tahun kalau saya mau cicil KPR ternyata 30%-nya maksimal 2 juta misalnya. Berarti kalau mau cicil rumah yang cicilan KPR-nya kalau bisa nggak lebih dari 2 juta. Nah, itu tinggal teman-teman hitung dari income-nya masing-masing. Oke. Nah, ini tadi cara atau strategi dalam kita membeli rumah ya. Jadi teman-teman bisa atur strateginya. Kalau mau tadi mau beli dengan cara cash ya teman-teman tinggal hitung juga. Kalau kita mau beli cash misalkan berapa income bulanan kita, kemudian sisihin untuk tabungan itu berapa, untuk tabungan beli rumahnya, atau kalau mau diinvestasiin berarti untuk diinvestasiin itu berapa untuk mencapai goals-nya. Kemudian berapa tahun nih kira-kira nih. Kalau misalnya kita rasa make sense nih 5 tahun misalnya, lebih baik kita kumpulin dulu baru beli cash, itu juga bisa ya. Itu tergantung dari apa ya, preferensi masing-masing, nggak bisa dipaksakan gitu, karena tiap orang pasti punya apa ya, punya kenyamanannya masing-masing. Ada yang nyaman dengan KPR, ada yang nyaman langsung cash, itu silakan. Tapi ya dengan catatan tadi teman-teman bisa ukur, karena kalau kita nggak ukur ya bisa jadi kebablasan dan sebagainya. Oke. Nah,